Kang, silakan duduk. Oke, terima kasih. Kamu bebas cerita apa saja, ibu kan menjaga kerahasiaanmu. Jadi saya itu orangnya nggak terbiasa untuk bercerita, untuk berkomunikasi, apalagi ya, bercerita tentang diri saya sendiri kepada orang lain. Untuk perasaan saya memendam sendiri, tidak menceritakan kepada orang lain. Itu wajar. Tapi ingat, kejujuran membantu kita menemukan solusi. Kamu gak perlu memendamnya sendirian. Saya itu gimana ya? Merasa agak tertekan gitu, kayak selalu tertumpuk sedikit demi sedikit, jadi itu merasa berat. Saya juga takut akan kegagalan, takut tidak bisa membantu orang tua, mengecewakan orang tua saya. Jadi dalam hal ini ya memang rasanya sangat sulit ya. Jadi ya dalam hal ini agak berat rasanya. Itu yang tidak bisa saya ceritakan kepada orang lain gitu. Jadi saya ini nggak perlu untuk takut akan kegagalan. Jadi saya nggak perlu takut untuk membuat kesalahan ataupun hal-hal yang membuat saya takut untuk dikecewakan gitu. Ya mungkin ada pengaruh emosional intelijensi ya pada diri kamu, seperti pengaruh negatif dan positifnya. Itu ada materi tentang emosional intelijensi. Kita simak bareng-bareng ya. Ada pengaruh positif dan negatif. Menurut kamu sendiri, apakah udah bisa mengendalikan emosional intelijensi pada diri kamu? Belum. Contohnya satu nih, mengandalkan emosi agar tetap tenang ketika menghadapi tekanan dalam kesadaran. Pada saat orang sadar, apakah orang bisa mengandalkan emosi kita dengan tenang? Saya jarang mengandalkan emosi, tapi lebih ke arah pikiran saya. Lalu yang kedua, memiliki rencana belajar dalam pengaturan diri. Hal-hal itu mungkin saya sering lakukan pada saat sebelum sesudah belajar. Lalu yang ketiga, memiliki dorongan belajar pada saat pembelajaran dalam memotivasi diri. Seperti kamu punya motivasi belajar nggak sih? Ada, tapi saya lebih suka belajar di lingkungan yang memang enak gitu, nyaman bagi diri saya sendiri. Lalu yang keempat, membantu teman pada saat pembelajaran dengan berempati diri dengan teman sebaya. Ya, contohnya kamu berempati pada saat pembelajaran dengan teman. Ketika dia meminta bantuan, mungkin saya akan menolong. Jika tidak meminta bantuan, ya saya cuek. Terus yang kelima, menjalin hubungan sosial yang sehat dan memberikan prestasi akademik yang lebih baik dalam keterampilan. Contohnya kayak misal motivasi untuk pelajaran kamu memacu kamu untuk meraih prestasi akademik dalam keterampilan sosial. Bagaimana dengan lingkungan sosial? Untuk diri saya sendiri, saya bisa beradaptasi secara cepat dengan sebuah lingkungan. Keterampilan sosial paling hanya menjalin komunikasi yang baik hanya dengan ya hidup rukun lah, beratoleransi. Dari kalau pengaruh negatif nih, satu mengandalkan emosi daripada logika dalam kesadaran diri. Pernah tidak? Tidak pernah. Ingat. Yang kedua, ketidakseimbangan antara regulasi dan ekspresi emosi. Dalam pengaturan diri, misal kamu ngomongnya baik tapi raut muka kamu tidak menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja. Ya, itu sebenarnya hal itu adalah satu hal yang saya hadapi saat dengan apa yang saya sampaikan, dengan dukungan supaya saya dengan dukungan sosial saya. Tapi baliknya ya mereka kan tidak tahu apa yang saya alami seperti itu. Yang ketiga, memiliki konflik antara emosi dan tujuan akademik dalam memotivasi diri. Seperti kamu punya
emosi dalam motivasi diri kamu? Untuk memiliki masalah sendiri saya kadang mem- di- mem- saya ketika saya mempunyai masalah saya memendamkan diri sendiri. Saya tidak pernah bawa emosi antara masalah saya dengan emosi saya karena ketika saya memiliki masalah pasti ada namanya sebuah solusi yang saya lakukan untuk memperpecah masalah. Kalau yang untuk mempunyai tekanan sosial yang berlebihan dalam berempati, seperti kamu orangnya yang nggak enakan atau terlalu berempati dalam Iya, benar. Saya sering melakukan hal itu karena saya orangnya tidak kenakan, mau tidak kenakan. Oke, kalau yang kelima, memanipulasi sosial saat pembelajaran dalam keterampilan sosial, seperti kayak kamu memanipulasi gimana cara pembelajaran itu keterampilan sosial. Hal itu kadang saya lakukan ya ketika ya saya pengen saja, tapi untuk seterusnya keterusan juga kadang hanya pengen saja sekali itu. Nanti kamu harus mempunyai emotional intelligence seperti self awareness, self regulation, motivation, empati, dan social skill. Seperti yang menceritakan pada hari ini tadi, ada keterkaitannya dengan kecerdasan. Jadi, pengaruh positif dan negatif sangat signifikan terhadap pembelajaran nanti. Jika tingkat kecerdasan emosional lebih tinggi, kemudian memiliki motivasi belajar yang lebih baik, mampu mengelola emosi dengan efektif, dan memiliki strategi belajar yang dibandingkan siswa dengan kecerdasan emosional yang rendah. Jadi bagaimana Bu, apakah dengan sebuah ini saya bisa dapat diubah? Itu bisa kamu bisa mengendalikan emosional intelligence kait dari 5 aspek ini tadi. Ya, saya Terima kasih sudah terbuka, Pram. Itu langkah hebat dan berani untuk mengungkapkan takut akan kegagalan. terima kasih ya, saya awal merasa lebih lega, lebih plong, lebih bisa memecahkan masalah saya dengan